4 menit lagi Kak Gita ya. 4 menit lagi terang mulai. Ini mami. Mana mami? Ini. Siapa? Ada Kak Eda boleh berdoa? Kak Eda boleh doa buka? Coba tes itu dia punya PowerPoint. Kak Gita coba tes. Oke. Sudah. Bisa. Siap Kak Jim, kalau semua mulai informasi. Ya, nanti saya tahu ya kalau semua berdoa. Oke. Saya mati dulu nih apa itu dulu. Mau nipe apa? Selamat sore menjelang malam kami ucapkan pada teman-teman semua peserta seminar pengembangan bakat yang saat ini sudah berada di Zoom dan sementara menyaksikan di tempat kita masing-masing ya. Ada yang menyaksikan lewat Facebook, saya lihat sudah mulai banyak yang masuk. Kita saat ini akan masuk pada sesi seminar yang kelima dari 12 seminar yang akan kita lewati. Dan pada malam hari ini kita sudah berpindah dari tadinya membicarakan mengenai leadership, sekarang kita sudah masuk di komunikasi. Dan yang pertama nanti akan dibawakan oleh Kak Gita. Kak Gita sudah siap. Untuk itu sebelum kita mulaikan seminar kita saat ini, saya mau
minta tolong Kak Eda untuk bantu kita dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik, karena Engkau mau pertemukan kami lagi pada seminar yang akan dibawakan oleh Kak Gita. Tuhan Yesus, Master Guide Agung kami akan memimpin Kak Gita untuk membawakannya sesuai dengan petunjuk Tuhan. Berkati kami untuk fokus dalam seminar ini. Di dalam nama Yesus kami persembahkan dan membuka acara ini. Amin. Terima kasih Kak Eda. Sebelum kita mulaikan seminar ini, boleh kita beri tepuk semangat buat Kak Gita. Energi, tepuk energi. Iya, mari kita berikan energi buat Kak Gita agar supaya Kak Gita boleh membawakannya dengan baik. Silakan Kak Gita. Oke, selamat malam semuanya, kakak-kakak semua. Selamat malam. Saya berterima kasih sekali karena diberikan kesempatan untuk bisa membawakan seminar pada malam hari ini. Saya gugup, tapi dengan pertolongan Tuhan, semoga semua lancar-lancar. Oke, pada malam hari ini, seperti yang Kak Jimmy sudah sampaikan tadi, bahwa saya akan membawakan materi tentang keterampilan komunikasi, dan kode seminarnya adalah CMME 100. Sebelum saya masuk ke materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu, supaya kakak-kakak semua bisa kenal siapa Kakak Gita. Oke, nama lengkap adalah Master Guide Gita Cecilia Sabatini Kaligis, Sarjana Keperawatan. Saya lahir di Manado tanggal 2 Februari 1991. Jadi saat ini usia saya 29 tahun, status sudah menikah. Sekarang saya menetap atau tinggal di Doyo Baru, Papua. Asal saya dari Minahasa Selatan. Saya dilantik Master Guide Desember 2012, tentunya di asal saya, daerah Conference Minahasa, oleh Master Guide Pendeta Didik Muntu, dan kalau mau dibilang saya ini adalah anak didiknya Kak Jimmy dorang. Dan puji Tuhan, semenjak dilantik saya aktif melayani sampai sekarang. Dan untuk saat ini saya melayani dengan jabatan sebagai Direktur Klub Petualang di Jemaat kami, Jemaat Estela Doyo Baru, dan sebagai Koordinator Klub Petualang Wilayah Sentani Barat. Ini adalah keluarga saya, keluarga Rone Kaligis. Puji Tuhan kami sudah dikaruniai 2 anak laki-laki. Yang pertama Ervo, yang puji Tuhan hari ini berhari ulang tahun. Dan yang kedua adalah Ethan. Dan coming up, nanti kita akan ketemu 4 bulan lagi dengan anak ketiga saya, anak ketiga kami. Karena saat ini saya mengandung 5 bulan. Baik kakak-kakak, sebelum saya masuk kepada materi, saya masih muda, tentunya di sini banyak kakak-kakak yang sudah banyak pengalaman, bahkan mungkin lebih expert, tetapi izinkan saya untuk membawakan materi ini, kita boleh diskusi dan saling berbagi di dalam kelas kita pada malam hari ini. Kakak-kakak semua, sasaran dari materi ini adalah untuk belajar bagaimana untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu dari semua tingkatan usia. Jadi kenapa ini penting? Keterampilan komunikasi ini penting karena yang kita layani, yang kita akan ketemu setiap kelas adalah manusia. Dan tentunya kita membutuhkan keterampilan berkomunikasi supaya adanya terjalin hubungan yang baik antara kita sesama pembina, kita dengan orang tua, ataupun kita dengan petualang atau pathfinder yang kita layani.
Setelah mengikuti kelas ini, diharapkan para partisipan, kakak-kakak semua, kita semua, mendapat sebuah pengertian yang fundamental tentang proses komunikasi di dalam hubungan antar pribadi yang efektif, dan berarti dengan keterlibatan di dalam diskusi kelompok dan aktivitas-aktivitas yang akan memfasilitasi pengembangan dan keterampilan pribadi. Bagian yang pertama dari keterampilan komunikasi ini adalah proses komunikasi itu sendiri. Sebelum saya lanjut, jadi materi yang saya bawakan malam hari ini diambil dari ini, kakak-kakak, kurikulum pemimpin utama. Nah, apa sebenarnya komunikasi itu sendiri? Ada beberapa orang berpikir bahwa pada saat kita ketemu orang nih, baru kita lihat, oh mulut dari orang itu bergerak, kita sudah berpikir bahwa itu komunikasi. Sebenarnya tidak begitu kakak-kakak, karena komunikasi yang benar, komunikasi yang baik, itu ada proses mendengar dan menerima. Dan bukan sampai di situ saja, tetapi proses ganda ini juga harus ditambahkan dimensi yang ketiga, yaitu pengertian. Jadi komunikasi itu terjadi karena ada proses mendengar, menerima, dan pengertian. Kemudian di dalam buku Why Am I Afraid to Tell You Who I Am, di mana penulisnya adalah John Powell, menjelaskan bahwa 5 tingkatan tentang bagaimana kita berkomunikasi. Dan bagaimana apabila kita mengerti kelima tingkatan ini penting untuk kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Tingkatan yang pertama yaitu pembicaraan kecil. Jadi pada tingkatan ini terjadi pembicaraan yang sederhana seperti apa kabar, apa yang kamu kerjakan, atau bagaimana keadaanmu hari ini. Nah, percakapan semacam ini itu berakhir tanpa arti. Namun kakak-kakak, ini masih lebih baik dibanding sikap pendiam. Artinya kita ketemu, tapi kita tidak bicara apa-apa. Selanjutnya tingkatan kedua, ini masuk kepada percakapan yang sesungguhnya. Tetapi dalam tingkatan ini, kita hanya bertukar informasi. Namun, tidak ada komentar secara pribadi yang disertainya. Atau, ya saya cuma kasih tahu apa yang perlu kamu ketahui. Kamu juga, lawan kita berkomunikasi juga hanya menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan. Tetapi tidak menyertakan emosi atau alasan-alasan di balik komunikasi itu terjadi. Tingkatan yang ketiga, sudah ada ide-ide dan opini-opini. Nah, kedekatan yang sesungguhnya bermula di sini, kakak-kakak. Karena pada tingkatan komunikasi ini, kita bisa mengambil resiko untuk membuka pemikiran, perasaan, dan opini-opini kita. Jadi kita bisa bertukar opini. Saya sebenarnya maunya begini. Soalnya menurut saya, kalau kita misalnya di klub, kalau misalnya kita pakai kaos klub, kalau kaos klubnya itu warna orange kayaknya kurang bagus karena terlalu ngejreng. Bagaimana kalau biru muda? Nah, ini ada komunikasi, kita sudah menyertakan ide atau opini kita. Nah, pada tingkatan ini kita sudah bisa merasa bebas untuk mengekspresikan diri kita sendiri dan menyampaikan ide-ide pribadi kita. Maka dalam komunikasi ini pasangan kita bisa memiliki kesempatan untuk bisa mengenal kita lebih dekat. Pada tingkatan yang keempat, sudah disertakan dengan perasaan dan emosi. Nah, pada komunikasi ini, kakak-kakak, tingkatan ini menjelaskan apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda, bagaimana Anda merasa, apa yang Anda rasakan tentang seseorang atau suatu keadaan, di mana Anda menyampaikan perasaan marah, mungkin frustrasi, atau ada dendam, atau Anda bisa menyampaikan kalau Anda sementara bahagia. Nah, jika Anda membagi sejarah jujur dengan seseorang atau yang kita punya lawan bicara ini, maka di sana akan ada sikap memberi dan menerima. Dan kemudian dengan sikap ini kita bisa menunjukkan ketertarikan kita di dalam perasaannya, juga di dalam mengekspresikan apa yang kita miliki. Dan ini akan memperkaya dan memperluas hubungan kita. Anda akan merasa bernilai, diperhatikan, dicintai, dan dihargai. Karena pada fase ini, pada tingkatan ini, orang atau lawan kita untuk berbicara, waktu kita membuka diri, mereka juga merasa, oh dia percaya sama saya. Makanya dia cerita tentang dia punya perasaan dan emosi.
Nah, Anda akan mendapatkan pancaran wawasan ke dalam tabiat teman Anda yang akan memberikan kepada Anda pengertian yang nyata tentang bagaimana dia berpikir dan apa yang dia rasa. Dan ini adalah kombinasi yang baik agar supaya ada ide-ide, perasaan, emosi yang kita bisa sampaikan kepada orang lain. Tingkatan yang kelima, wawasan yang dalam. Nah, pada tingkatan ini, saat di mana wawasan akan muncul ketika dengan sempurna kita bisa seirama dengan orang lain dalam pengertian, kepuasan emosional yang mendalam. Nah, ini seringkali puncak pengalaman atau sesuatu yang dalam secara pribadi itu sangat berhubungan satu dengan yang lain. Kemudian tentang pengalaman-pengalaman yang demikian seringkali membuat satu kesan yang mendalam pada kedua belah pihak dan memperkaya hubungan tersebut. Jadi saling membagi perasaan dan ide-ide pribadi secara bersama-sama adalah tujuan yang utama di dalam komunikasi yang sesungguhnya, khususnya di dalam hubungan. Dan ini paling penting sekali pada saat yang tadi saya katakan di awal, karena yang kita layani ini adalah manusia yang tentunya adalah makhluk sosial yang butuh komunikasi yang baik. Nah, kakak-kakak, pertanyaannya, kira-kira tingkatan komunikasi apa yang muncul di dalam hubungan kita saat ini? Apakah kita ada di yang pertama tadi, kita cuma say hi saja atau apa kabar dan pembicaraan selesai? Atau kita sudah ada di yang kedua tadi, kita bertukar informasi saja tetapi tidak menyertakan perasaan? Atau kita sudah ada di tingkat yang kelima, di mana sudah ada kepercayaan di sana, sehingga ada rasa memuaskan di dalam berkomunikasi satu dengan yang lain. Dari pembina ke pembina, dari pembina ke orang tua, maupun dari pembina kepada petualang atau pathfinder-nya. Apakah Anda menginginkan dan membutuhkan sebuah kedekatan yang lebih dalam dan lebih saling membagi dalam berkomunikasi? Ini kakak-kakak bisa jawab secara pribadi ya. Sudut percakapan dari komunikasi. Kakak-kakak semua, kita menghabiskan waktu kita kira-kira 70% untuk berkomunikasi. Di sana ada berbicara, mendengar, menulis, atau membaca. Dan 33% dari waktu kita ini semua diarahkan kepada berbicara. Nah, makanya penting pembicaraan ini mengarah melampaui bukan hanya sekedar pertukaran kata-kata atau informasi, tetapi seharusnya melalui berbicara kita dapat mengekspresikan perasaan-perasaan kita. Kita bisa menyampaikan emosi kita, mengklarifikasi pemikiran kita, atau kita mau meneguhkan kembali ide-ide kita, dan melakukan kontak dengan orang lain. Sebenarnya kalau kita mau menikmati ini komunikasi ini merupakan hal yang menyenangkan. Karena kita bisa saling mengenal satu dengan yang lain, kita bisa melepaskan tekanan, karena saya secara pribadi sangat merasakan, mungkin kakak-kakak juga punya perasaan yang sama ya, waktu kita mulai lockdown, waktu kita tinggal di rumah saja, kita punya sosialisasi berkurang, kita kurang ketemu dengan orang. Dan ini akan jadi masalah, karena mungkin kita jadi lebih tegang, mungkin kita jadi akhirnya ada salah paham dengan orang karena tidak ketemu, tidak ada komunikasi. Nah, ini bisa terjadi. Fungsi dasar yang terutama dari berbicara adalah bukan memberikan informasi, melainkan membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Jadi itu tadi yang kita belajar bahwa kalau boleh kita berada di tingkatan yang kelima, di mana kita sudah komunikasi itu sudah bisa membangun suatu hal yang nyaman, sudah kita satu pengertian, kita bisa saling memahami, dan sangat diharapkan karena tujuan dari komunikasi adalah membangun sebuah hubungan yang baik dengan orang lain. Dan kualitas dari hubungan ini tergantung pada besarnya kemampuan dari masing-masing orang untuk mengekspresikan dirinya secara verbal. Nah, tentunya ada banyak rintangan atau banyak problem ya pada bagaimana kita mau berbicara sebagai efektif. Nah, ini ada beberapa problem yang bisa kita temukan, yaitu ada orang yang suka berbicara, dia hanya maunya sebagai pemberi solusi atau suka mengarahkan. Jadi kalau berbicara dengan dia, maunya pembicaranya itu dia saja yang mengarahkan. Nah, ini problem kakak-kakak. Atau ada orang yang suka mengalah. Dalam pembicaraan dia ya ikut-ikut saja. Jadi apa yang dikatakan oleh dia punya lawan bicara, oh iya,
Oh iya, tanpa dia mau mengungkapkan akan ide dan pendapatnya sendiri. Ada juga kita bisa temukan lawan bicara kita korektor. Jadi suka mengkoreksi. Apa saja yang kita katakan selalu harus dikoreksi olehnya. Ada itu kakak-kakak. Kemudian ada juga orang yang kita temukan monolog. Jadi dia maunya apa yang diinginkan harus di dalam pembicaraan itu dia saja. Memaksakan keinginannya. Ada juga orang yang berdiam diri. Nah, ini problem yang harus dihindari. Yang lebih baik yang tadi kita sudah belajar. Aturan untuk berbicara dengan efektif. Jadi bagaimana sih kita bisa berbicara dengan efektif dengan orang lain? Yang pertama, pilihlah waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Jadi mungkin jangan pada saat dia lagi bad mood atau dia lagi ada masalah. Jadi pilihlah waktu yang tepat. Jangan juga dia lagi bawa mobil, kita ajak bicara, akhirnya nabrak. Kemudian kita belajar mengembangkan suatu nada suara yang menyenangkan. Jadi walaupun kadang-kadang maksud kita baik kakak-kakak, kalau nada bicara kita sudah tinggi melampaui langit, orang juga tidak akan bisa menerima apa yang informasi atau komunikasi yang mau kita bangun, karena mereka sudah ada gap. Di kakak ini dia marah-marah. Karena nada salah pemilihan nada suara ya. Kemudian haruslah jelas dan spesifik, artinya jangan juga bertele-tele, tetapi kita bisa to the point, langsung tanya apa kebutuhan kita kasih tahu alasan kenapa kita mau bicara itu. Kemudian selanjutnya, kita bersikap positif, menjadi baik dan suka menghormati pendapat teman-teman Anda. Ada kadang-kadang kita temukan kan kakak-kakak, kita tuh kalau ketemu dengan orang yang berseberangan pendapat dengan kita, kadang-kadang kita langsung bikin blok. Jadi saya sudah mau bicara dengan dia karena dia berbeda. Padahal sebenarnya tidak harus begitu, tetapi kita juga perlu menghormati pendapat yang walaupun tidak sependapat dengan kita, tetapi itu merupakan pendapat dari lawan bicara kita. Pekalah terhadap perasaan dan kebutuhan dari teman-teman Anda. Ada beberapa orang yang dia senang bicara, kakak-kakak, senang bicara. Ya, saking dia senang bicara terus, tanpa dia memikirkan perasaan dari lawan bicaranya. Misalnya lawan bicaranya sudah garuk-garuk kepala, atau sudah gerak-gerak badan, karena sudah bosan, dia tidak perhatikan hal ini. Kemudian kembangkan seni berbicara. Seni berbicara, maksudnya keterampilan berbicara ini, saya adalah tipe yang sebenarnya lebih introvert. Tapi dengan ikut pelayanan, dengan aktif dalam pelayanan, saya akan ketemu dengan manusia, saya akan ketemu dengan teman-teman sepelayanan. Akhirnya lama-lama saya mungkin yang kurang bisa bicara, akhirnya bisa bicara. Dan ini penting, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa berbicara dengan efektif, kita juga nggak bisa jadi pendiam sepenuhnya. Kita juga harus bisa berbicara, mengutarakan pendapat, ini penting. Makanya perlu kita mengembangkan seni berbicara. Bagian kedua dari keterampilan komunikasi ini adalah mendengar dengan aktif. Nah, ini mendengar dengan aktif bagaimana kakak-kakak? Kira-kira kita mendengar, biasanya pendengar diam kan ya. Kita mendengar tapi kita mau aktif. Nah, mari kita coba lihat. Sudut mendengar dari komunikasi. Mendengar yang salah, kata seorang ahli ilmu jiwa, adalah biasanya akar dari segala masalah komunikasi. Jadi ternyata ada yang mendengar salah, nanti ada yang mendengar yang dengan cara yang benar ya. Seringkali hal itu menyebabkan kelalaian atau iritasi, jadi nanti jadi problem. Tetapi ketika seseorang sedang berbicara tentang sesuatu yang penting, kemudian berusaha untuk menyelesaikan satu masalah atau mencari dukungan emosional, kurang mendengar dapat menghasilkan kehancuran. Jadi pada saat seseorang, maksudnya orang yang mungkin mau ajak kita bicara, dia butuh dukungan emosional atau dia butuh mau selesaikan masalah, kemudian kita bersikap kurang mau mendengarkan, maka justru biasa kehancuran akan terjadi di sini. Namun kebanyakan dari kita sebenarnya lebih suka untuk berbicara ketimbang mendengar. Ini problem. Kita lebih senang mengekspresikan ide-ide kita dibanding kita mau mendengar ide dari orang lain. Dan mengatakan apa yang kita ketahui dibanding kita mau dengar apa yang orang ketahui. Dan lebih senang kita mau bicara, saya berperasaan, saya tuh sebenarnya sakit hati karena begini, saya tuh, tanpa dia mau berpikir bahwa ada orang lain yang ingin juga mau mengutarakan isi hatinya. Kita menghabiskan banyak energi untuk mengekspresikan pemikiran kita sendiri, lebih daripada memberikan perhatian yang sepenuhnya ketika orang lain sedang mengekspresikan pendapat mereka. Mendengar kelihatannya seperti suatu hal yang sederhana untuk dilakukan, namun kebanyakan dari kita
adalah pendengar-pendengar yang tidak baik, oleh karena mendengar adalah satu pekerjaan yang sukar. Benar tidak kakak-kakak? Jadi apalagi kalau mau mendengarkan baru ceritanya sepanjang. Kadang kita semalas dengar, kita menunjukkan body language-nya kita tuh kayak, saya semalas dengar kok bicara ya. Saya begitu. Ini rintangan-rintangan mendengar dengan efektif. Jadi ada pendengar yang bosan, jadi mau bicara apa saja pasti bosan. Ada pendengar yang selektif, jadi dia cuma dengar hal yang dia ingin dengar. Kemudian ada pendengar yang defensif, kemudian ada pengganggu-pengganggu. Ini orang belum selesai bicara, dia tinggal ganggu-ganggu terus dengan dia punya pendapat, tanpa dia mau mendengarkan dulu sepenuhnya penjelasan dari dia punya lawan bicara. Nah, metode mendengar yang efektif, yaitu memperhatikan bahasa tubuh kita. Kemudian jadilah pintu yang terbuka, atau kita mau mendengar apa yang orang ingin katakan, kemudian mendengar secara aktif. Nah, kakak-kakak, apakah kita memiliki sebuah masalah komunikasi? Fokuskan perhatian kita bukan kepada kegagalan teman kita, namun pada kegagalan kita sendiri. Nah, berhati-hati merupakan sebuah langkah yang awal. Jadi dalam arti, kadang kita dalam berkomunikasi, kita lebih cenderung melihat orang lain, kekurangan orang lain. Jadi, oh ini dia kayaknya bicara itu cuma bicara sendiri, atau dia cuma suka bicara dia punya ini, atau dia terlalu pendiam, enak cocok bicara dengan saya. Tetapi mari belajar untuk kita melihat kekurangan kita dulu, apa yang bisa kita benahi dari diri kita. Mungkin selama ini kita merupakan seorang pendengar yang kurang baik, atau semata-mata memutuskan untuk mencoba, kita mau coba jadi pendengar tetapi tidak berhasil. Jadi ya sudahlah, saya kan berusaha coba sabar tapi kayaknya saya tidak sabar. Tetapi kakak-kakak, kita sebenarnya harus mendisiplinkan diri agar bisa memiliki komitmen yang teguh untuk memperbaiki keterampilan ini. Nah, kalau kakak-kakak mau berkomitmen, mari coba kita lihat bagaimana caranya kita bisa menjadi seorang pendengar yang efektif, sehingga komunikasi yang terjadi bisa membangun hubungan yang baik. Bukan kita berkomunikasi untuk merusak satu hubungan yang baik. Yang pertama yang kita lakukan adalah lakukan kontak mata yang baik, atau fokus perhatian Anda sepenuhnya pada teman Anda. Saya yakin kakak-kakak semua, kalau kita mau bercerita, kita paling malas kalau cerita dengan orang yang tidak eye to eye, maksudnya tidak lihat kita punya muka. Jadi kalau kita mau mendengarkan dan mendengarkan ini efektif, mari kita lakukan kontak mata. Artinya kalau kita bicara, kita lihat dia punya mata. Oh iya ya, mau mendengar, oh iya dengar cerita. Kemudian duduklah dengan sikap yang penuh perhatian. Ini juga penting, kita punya body language, kita punya. Jadi kalau misalnya orang yang bicara mungkin di samping sini, baru kita balik badan, otomatis orang yang mau ajak bicara dengan kita langsung malas. Oh, ternyata dia tidak mau dengar. Nah, mendengarkan yang aktif ini dengan body language kita. Kita punya bahasa tubuh bahwa kita mau menunjukkan kita mau mendengarkan. Bersikaplah bahwa Anda sangat tertarik dengan apa yang didengarkan. Jadi, kalau misalnya kita mau mendengarkan orang bicara, dengan aktif itu pasang ekspresi yang, oh iya saya mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh lawan bicara kita. Tapi kalau kita punya muka sudah datar, apalagi tidak ada senyum, baru kita juga tidak lihat wajahnya, ini pasti menghilangkan minat atau keinginan dari lawan bicara kita. Kemudian tebarkan perhatian Anda dalam mendengar dengan kalimat yang tepat untuk menunjukkan persetujuan, ketertarikan, dan pengertian. Jadi kalau ada teman bicara, oh iya ya, oh memang begitu ya Kak, oh iya ya. Dengan begini lawan bicara kita akan senang berbicara dengan kita. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam kalimat yang baik. Jadi kalau kita mau bertanya, kalau boleh dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan kalau kita mungkin rasa bosan, atau kita mungkin sudah capek dengar dia bicara, coba bertahan sedikit lebih lama. Siapa tahu dengan sedikit lebih lama ini bisa membuat orang yang berbicara dengan kita ini senang berkomunikasi dengan kita. Nah, menyelesaikan konflik. Apabila kita mau menyelesaikan konflik, dalam arti kita mau berkomunikasi untuk menyelesaikan konflik, bahwa kita harus memilih waktu yang tepat dan terbaik. Jangan di saat waktu yang mungkin hanya buru-buru, atau pas kita punya lawan bicara ini lagi sibuk,
Nah, ini pasti tidak akan menyelesaikan konflik, malahan menambah konflik. Yang kedua, katakan hal itu dengan terus terang. Jadi jangan usah bertele-tele, jangan juga diam-diam, tetapi kita katakan dengan terus terang. Yang ketiga, tetap pada pokok pembicaraan. Karena kalau misalnya kita mau bicaranya A, tahu-taunya kita nyasar ke B, C, D, akhirnya sampai pembicaraan selesai, tujuan kita mau berbicara, tujuan kita berkomunikasi tidak tersampaikan. Kemudian tunjukkan rasa hormat. Jadi pada saat kita mau ajak bicara, kita menunjukkan rasa hormat kita kepada lawan bicara kita. Tuliskan beberapa solusi yang memungkinkan. Kalau misalnya kita nggak bisa hafal, mungkin kita bisa tulis. Dengan cara begitu, mempermudah dan memperlancar komunikasi. Mengevaluasi solusi-solusi tersebut. Kemudian pilihlah solusi yang dapat diterima dengan baik. Jadi dalam hal ini kakak-kakak kita bisa dapat bahwa kita jangan memaksakan maunya kita juga. Jadi solusi yang bisa diterima artinya solusi yang bisa diterima kedua belah pihak tentunya. Dan implementasikan keputusan. Apa yang kita sudah bicarakan dengan kita punya mungkin teman, apa yang kita bicarakan itulah yang akan kita lakukan kemudian hari. Oke, Kak Jim izin ya, kita mau diskusi kelompok, mungkin kita bisa split di kelompok kita masing-masing. Dan pertanyaannya adalah ini, bagaimana menghadapi, typing error di sini, bagaimana menghadapi seseorang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan Anda oleh karena keterampilan komunikasi yang kurang baik nih. Kemudian ada sebenarnya aturan atau persetujuan bersama yang dibuat, namun aturan dan persetujuan itu malah dilanggar olehnya. Nah, kira-kira kita kalau menghadapi situasi ini, apa yang seharusnya kita buat? Nah, ini kita bisa diskusikan di kelompok kita masing-masing. Kita berapa menit waktu diskusinya? 5 menit, Kak. Saya rasa 5 menit cukup. Ya. Kakak-kakak yang belum ada kelompoknya nanti saya akan masukkan secara manual. Kakak-kakak yang juga tidak mendaftar dengan menggunakan emailnya, nanti saya coba posting secara manual ya. Kak Carlos di room berapa, Kak Carlos? Kak Glenn di room berapa, Kak Glenn? Kak Carlos di ruangan berapa, Kak Carlos? Kak Carlos, nomor berapa, Kak Carlos? Kelompok berapa, Kak Carlos? 2, Kak Jim. 2, oke. Kak Glenn. Kelompok 2, Kak. Kelompok 2. Sama-sama Kak Carlos ya? Ya. Kak Vanessa. Kak Vanessa. Kak Wildy, kelompok berapa Kak Wildy? Kak Bram, nomor berapa Kak Bram? Kak Bram, kelompok berapa Kak Bram? Berapa Kak Bram? Kak Frans, kelompok berapa Kak Frans? Kak Stanley, nomor berapa Kak Stanley? 3. James Hajo sudah punya kelompok kah? Belum. Oke, saya kasih di kelompok 4 saja. Dia punya itu, Ruby.
Kak Daniel, Mupari kelompok 6 ya, Kak Daniel. Kelompok 6. Kak Rosita, kelompok berapa Kak Rosita? Kak Sarwom Adrian, kelompok berapa? Sudah punya kelompok? 5. 5, Kak. 5. Kak Marshall, nomor berapa Kak Marshall? Kak Marshall. Tiga saja. Kak Frans, kelompok berapa Kak Frans? Kak Frans, kelompok berapa Kak Frans? Kita kelompok 2 ya. Marcel nomor berapa nih? Marcel. Kak Frans, kelompok berapa Kak Frans? Kita kelompok 2. Ada yang terkeluar nomor berapa bukan lagi. Vanessa di berapa? Vanessa nomor berapa Vanessa? Kelompok 3 kan? Vanessa kelompok 3. Saya kelompok 6. Kak Frans, nomor berapa Kak Frans? Kelompok 3. Oh, oke. Sama-sama Kak Andri. Kak Frans lagi sakit masih baku rikil mau masuk ya? Luar biasa ini Kak Frans. Ya sayang no kalau mau lewat. Daniel Gopari nomor kelompok 2 ya. Kak Sarlis, nomor berapa Kak Sarlis? 4 ya. Sarlis 4. Halo Kak, boleh dijalankan kelompok 3 Kak? Oke. Kak Sera Terima kasih. kelompok 3 ya. Iya. Kak Bilin, kelompok berapa Kak Bil? Marcel, kelompok berapa Marcel? 1 ya. 1. Kak Wildi. Oh iya, kita kasih masuk jadi apa? Digabung di kelompok sini. 4.
Kak Daniel boleh approve dulu baru nanti kita kasih pindah ke sorong di kelompok kelompok berapa ini? Kelompok 5 ya. Kelompok 5. Oke, masuk dulu di kelompok 5 nanti kita kasih sorong. Kabil, nomor berapa Kabil? 4. 4, oke. 4 Oke. saya. Lagi berdrive ini? Iya, saya lagi drive. Sorry, saya baru selesai dari Lions Club, ya saya buru-buru. Oke, it's okay. Sudah mulai lama, Kak? Kelompok 4 kah? Iya, kelompok 4. Oke. Sekarang Kak, orang saya pindah tuh 4. Kayan baru masuk Kayan? Kayan kelompok berapa Kayan? 4. Kak Sarlis belum masuk tadi?
Oh, doakan si Bapak itu. Bapak cepat sembuh ya, Bapak ya. Bapak Kaligis kita doakan cepat sembuh. Oke, terima Kak, kasih. cepat sehat ya Kak ya. Cepat sehat. Cepat sehat, cepat sembuh. Amin. Ya, Kakak. Dia apa dari Kita tetap doakan. Kita sudah kembali semua. Kita akan serahkan ke Kak Gita. Saya belum kembali, masih di jalan Kak Jim. Aduh. Ada di jalan. Silakan Kak Gita. Nanti salam sama Kak Julian kalau ketemu ya, Kak Andri. Oke, silakan kelompok 1 mungkin duluan ya. Kelompok 1 silakan. Ya Kak, mohon izin saya dari kelompok 1 mencoba untuk menjawab pertanyaan yang tadi ditanyakan. Kira-kira bagaimana sikap kita dalam menghadapi seseorang yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan kita oleh karena keterampilan komunikasi yang kurang baik. Nah, sikap kita yang pertama dari hasil diskusi kita tadi, ya kita sabar, rendah hati, kemudian kita mencoba untuk mengintrospeksi diri kembali atau menenangkan diri. Kira-kira kesalahannya ini kenapa sampai hubungan kita dengan dia itu tidak baik dikarenakan komunikasi. Kira-kira masalahnya ini di mana? Kemudian langkah selanjutnya kita mencoba untuk memahami situasi orang yang mungkin komunikasi dengan kita ini tidak baik. Nah, kemudian setelah itu kita membangun hubungan komunikasi, mencoba untuk membangun komunikasi dengan orang tersebut. Kalau memang kita butuh, tadi terakhir kita butuh penengah, kira-kira orang yang lebih dituakan, sehingga misalnya bisa menjadi kita punya arahan kalau seandainya hubungan dengan orang tersebut mengalami jalan yang buntu. Jadi kita butuh orang yang lebih berpengalaman, kira-kira seperti itu dalam sebagai penengah. Kemudian kalau ada tadi pertanyaannya aturan yang dilanggar, ya sikap kita mengintrospeksi diri kita kembali. Kira-kira ini aturannya yang salah, aturannya atau sikap kita yang salah. Kira-kira itu dari hasil diskusi kita tadi. Terima kasih Kak. Oke, makasih Kak Tommy dari kelompok 1. Dari kelompok 2 sudah ada? Kanoldi. Silakan Kak Kanoldi. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mewakili kelompok saya, kelompok 2 yang terdiri dari Kakak Christian Carlos Kamagi selaku ketua, Kak Hana sebagai sekretaris, juga ada Kak Junifer, ada juga Kak Shores, Kak Glenn, juga Kak Bram yang bersama-sama dengan kami. Keputusan dari kelompok kami pertama menyangkut orang yang memiliki keterampilan komunikasi yang kurang baik. Itu kami coba untuk memperbaiki komunikasi kami, keterampilan kami, dan juga yang teman kami yang bermasalah ini dengan mungkin memberikan dia kita dari sisi kita mungkin kita perbaiki sehingga mungkin kita boleh juga dapat nyambung dengan dia sehingga komunikasi kita boleh diperbaiki dan kita boleh saling seperti yang tadi kita pelajari, kita perlu menjalin hubungan yang baik. Jadi kita perlu membuat hubungan yang baik dulu. Kalaupun dia kekurangan, kita coba imbangi. Itu yang pertama. Terus kalau seandainya kita punya masalah dan komunikasi dan sudah buat persetujuan aturan tertentu supaya tidak boleh dilanggar lagi, tetapi dilanggar, maka memang ini kalau kekuatan manusia saja sulit.
kita mungkin bisa lalai secara manusiawi, mungkin kita bisa marah, kecewa, meraju, dan sebagainya. Tetapi kita perlu berdoa, kita butuh kuasa, ya Roh Kudus yang mungkin bisa membantu kita, yang tadi mungkin sudah disebutkan di kelompok 1, harus ada mediator, harus ada orang yang menengah, yang mungkin bisa membantu. Kalaupun memang sulit, ya pasti ada jalan keluarnya, tetapi paling tidak dari kita berusaha mengampuni, terus ya kembali lagi, perbaiki lagi kita punya komunikasi. Ya mungkin dari kelompok kami seperti begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Noldi dari kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 Kak Stanley. Ini Kak Stanley ini saya rasa lucu waktu eye to eye nih. Ada komen eye to eye. Silakan Kak Stanley. Kacamata katanya. Ya betul, kacamata. Kak Stanley masih cari kacamata kah? Silakan Kak. Oke. Terima kasih kesempatan buat kami kelompok 3. Tadi kami sudah berdiskusi. Luar biasa Kak Frans dalam keadaan terbaring masih bisa memberikan pendapat. Hasil diskusi kami pertama adalah jika keadaan itu terjadi, kita tetap harus menyesuaikan. Kita bisa cek diri sendiri, apa jangan mungkin karena saya yang terlalu cerewet sampai dia sudah malas mendengar. Terus kedua, kita menyesuaikan dengan dirinya. Jangan sampai memang orangnya seperti itu. Modelnya sudah seperti itu. Bisa dikatakan tabiatnya lah begitu. Jadi tidak bisa juga kita paksakan. Kita harus menyesuaikan dengan keadaannya. Terus mengajak dia sesering mungkin kalau bisa ketemu Kak Gita jelaskan bagaimana berkomunikasi yang baik. Jadi dia lebih mengerti. Kalau dia sering ikut kelas-kelas komunikasi, saya rasa lama-kelamaan dia bisa berubah. Terus pendekatan kita dengan dia harus lebih baik. Biasanya mereka ini, orang-orang seperti ini memilih teman bercerita yang dia rasa nyaman. Jadi kalau pendekatan kita dengan dia baik, kalau dia nyaman, walaupun cara menanggapinya seperti itu, tapi kalau dia senang di samping kita terus untuk bercerita, berarti memang dia suka kita cerita, walaupun cara dia berhadapan dengan kita tidak meyakinkan. Terus yang kedua, semua persetujuan yang dibuat harus ada konsekuensinya. Cuma bagaimana konsekuensinya kita buat, pendekatannya harus lebih sabar, terus kita juga harus bantu dia untuk mau berubah. Tadi Kak Noli sudah singgung, bisa dari hatinya kalau dia mau berubah ya, dari dirinya sendiri dia bisa berkomitmen untuk berubah, kita juga bisa bantu dalam doa agar dia bisa berubah, dan sebenarnya bukan untuk kebaikannya dia juga, kebaikan kita semua. Kalau dia berkomunikasi dengan baik, saya sebagai lawan komunikasi akan senang saat berkomunikasi. Kira-kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih Kak Stanley dari kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Baik, saya mewakili kelompok 4. Tadi ada Kak Rey, ada Kak James Hajo, ada Kak Hilda, ada Kak Sarlis, dan Kak Billy. Yang kami sudah diskusikan adalah sebagai berikut. Pertanyaannya, menghadapi seorang yang memiliki hubungan yang tidak baik oleh karena keterampilan komunikasi yang buruk, dan juga ada terjadi pelanggaran di situ, tentunya yang pertama, yang utama yang harus dilakukan adalah mendoakan beliau. Lalu yang selanjutnya adalah mencoba untuk membuat interaksi. Artinya berdialog, mencari solusi. Karena biasanya ada orang-orang seperti itu yang kemudian terjadi pembiaran atau dia dikucilkan, tidak ada yang mau bicara dengan dia. Jadi di sini kita sebagai yang mau menyelesaikan masalah ini harus adakan interaksi, harus adakan dialog. Tujuannya adalah untuk cari solusi dari masalah keterampilan komunikasi atau pelanggaran ini. Yang selanjutnya mungkin bisa ditambah dengan memberikan keterangan-keterangan. Artinya bicara terbuka dengan dia. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin dia belum mengerti, atau yang kita tidak mengerti tentang dia ketika dia membicarakan sesuatu. Harus bicara terbuka di sana, memberikan keterangan-keterangan juga termasuk dari aturan-aturan yang sudah dibuat. Mungkin dia kurang mengerti dengan aturannya, atau mungkin ada salah pengertian yang terjadi, harus bicara terbuka. Lalu berusaha untuk saling mengerti satu dengan yang lain sebelum melangkah.
kita tidak bisa langsung menghukum begitu saja oleh karena kita tahu bahwa dia memiliki keterampilan komunikasi yang buruk. Artinya saya harus mengerti dia dan dia harus mengerti saya. Kita harus saling mengerti, benar-benar mengerti, baru kita bisa melangkah ke yang selanjutnya. Kalau ini belum bisa dicapai, takutnya akan terjadi kesalahan yang sama, akan terjadi keterampilan komunikasi yang buruk yang terulang kembali. Lalu setelah itu kita prinsipnya adalah harus lebih banyak mendengarkan. Ada satu perkataan yang saya ingat, masalah di dunia ini terjadi karena orang-orang mendengarkan bukan untuk saling mengerti, tapi mendengarkan untuk saling membantah, untuk saling menjawab satu dengan yang lain. Jadi kita harus lebih banyak mendengar, hindari perbantahan, saling membantah satu dengan yang lain, itu harus dihindari kita. Karena semua orang suka pendengar yang baik. Banyak orang yang suka pembicara yang baik, tapi semua orang suka pendengar yang baik. Yang selanjutnya harus sabar dan teliti dalam komunikasi. Kita harus perhatikan, seperti yang Kak Gita sudah sampaikan, harus fokus supaya terjadi pengertian di sana, saling mengerti. Dan yang terakhir kita adakan pendekatan bersahabat, selalu ditekankan, bersahabat bukan tujuan untuk mempersalahkan, tapi tujuannya ketika dia melakukan kesalahan, bagaimana saya mau selamatkan dia. Jadi harus ada pendekatan bersahabat. Baik, mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih Kakak Pendeta Yan dari kelompok 4. Selanjutnya dari kelompok 5, Kak Vin. Silakan Kakak. Oke, malam kakak-kakak. Dari kami kelompok 5, tadi ada Kapten Yoel. Kapten Yoel kasih masukan. Yang pertama kita harus buat adalah kita berdoa dulu untuk kita punya diri. Supaya kita dikasih hikmat untuk bisa berbicara dengan orang yang susah berkomunikasi. Nah, setelah kita punya hikmat, kita berdoa kita punya hikmat, baru kita menjadi pendengar yang baik. Kalau kita sudah menjadi pendengar yang baik, kita mencoba mencari akar permasalahannya. Kenapa sih? Ada apa sih? Mungkin saya yang tidak menjadi pendengar yang baik, atau mungkinkah saya membuat aturan yang dia tidak suka, atau ada aturan yang memang tidak pas dengan dia sehingga dia langgar aturan itu. Dan ada masukan juga dari Kasarwom, komunikasi yang baik adalah kita ngajak dia makan. Dan saya setuju sekali kalau saya diajak makan. Pasti langsung saya ngomong, saya akan cerita. Ada apa sih? Kenapa sih? Kemudian yang terakhir adalah bagaimana Pak Jimmy ya makan nih. Nggak ngajak-ngajak itu. Sorry. Terus saya mengusulkan berikut kalau boleh berikut kita jangan hanya kelas public speaking, tapi kita buatlah kelas deep listening. Bagaimana kita menjadi pendengar yang baik, karena itu termasuk salah satu keterampilan yang sulit juga kita buat. Oke, kembalikan ke kita. Terima kasih Kakak Vin. Memang saya langsung garis bawahi makan bersama itu penting, ngajak makan. Oke, selanjutnya kelompok 6, Kakak Mil Maruru. Silakan Kakak. Ya, halo selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 6, ada Kak Remon, ada Kak Ronald, ada Kak Rosa, dan saya sendiri. Yang pertama itu berikan perhatian secukupnya, tatap matanya, tidak ada orang yang mau disalahkan, jangan menyalahkan, beri penghargaan, tetap membuat dia merasa nyaman, kita yang berubah dan menunjukkan teladan yang benar dan baik, belajar kerja tim, jadi ajak dia selalu dalam setiap kesempatan berinteraksi, terus tetap mengasihi. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih Kakak Mil. Oke. Jadi dari tadi kita sudah dengar pendapat-pendapat dari kakak-kakak semua. Terima kasih untuk kerjasamanya, untuk hasil diskusinya. Sekarang kita lanjut kepada sisa-sisa dari materi kita malam hari ini. Jadi ketika teman Anda melanggar aturan,
Walaupun Anda mungkin mencoba untuk menghindari argumentasi, ini real ya, yang nyata yang kita alami, Anda sesekali akan tertarik ke dalam mereka atau terpancing nih, walaupun kita berusaha mau sabar, mau menghindari, kalau boleh jangan berdebat, tapi kadang kita terpancing. Nah, ketika kita melihat ada sesuatu misalnya sudah mau datang, kita dapat mencegahnya dengan mengikuti sebuah rumus yang sederhana. Daripada merespon dengan kata-kata yang akan melemparkan kita ke dalam panasnya peperangan, pilihlah untuk tidak berdebat. Jadi kalau kita kira-kira kita oh ini kayaknya sudah bahaya nih, ini kayaknya orang ini semua memancing, pilihlah untuk tidak berdebat. Jika teman Anda memancing amarah Anda, pilihlah untuk tidak berdebat, tetapi nyatakan secara tenang dan masuk akal. Misalnya kita bisa bilang, maafkan saya, kedengarannya seperti itu. Apa yang saya maksudkan sebenarnya bahwa, nah ini. Kita bisa katakan dengan demikian. Kemudian, jika teman kita memiliki karunia yang khusus nih, yaitu suka menyindir dengan tajam, nah kita bisa katakan kepadanya secara terbuka ya, kakak-kakak, ini kita jujur. Misalnya kita bisa katakan, aduh ini sebenarnya sakit sekali kalau saya dengar kakak bicara seperti itu. Jadi saya tahu juga sebenarnya saya mungkin ada bikin hal-hal yang menyakitkan, namun marilah kita coba untuk menghindari hal-hal seperti itu di masa yang akan datang. Kemudian apabila teman kita adalah orang yang suka cari-cari masalah atau suka cari-cari kita punya salah, jangan membela diri. Tetapi gantinya kita buat catatan tentang kesalahan-kesalahan kita nih, dosa-dosa kita. Kemudian ketika dia telah mengeluarkan semuanya dari hatinya, katakan seperti ini. Oke, coba kita kembali kepada hal yang pertama yang telah dia disebutkan tadi. Mungkin dia kasih tahu kita punya salah. Dan jika saya benar-benar bersalah di sini, saya mau untuk kita bisa membicarakannya. Saya mau supaya setelah membicarakan saya punya kesalahan, kita juga bisa melakukan hal yang sama dengan Anda atau yang kita ajak bicara. Ketika seorang teman melakukan pernyataan yang memalukan, jadi misalnya dia mempermalukan kita nih, ketimbang memperbaiki pernyataan tersebut, cobalah ini. Saya tahu bahwa ini mengecewakan Anda dan bahwa Anda merasa itu terlalu sering terjadi. Saya akan berusaha untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Jadi ini yang bisa kita katakan dibanding kita memperdebatkan atau kita mau meladeni. Ini dia punya maksud untuk berdebat dengan kita. Teknik pertengkaran yang tidak adil dapat menghancurkan sebuah hubungan. Tetapi ketika teman Anda lupa dan melanggar aturan, Anda dapat belajar untuk tetap bersikap masuk akal. Saya tahu ini susah kakak-kakak, tetapi inilah yang harus kita belajar. Inilah yang harus kita pelajari sebagai seorang master guide. Jadi pada saat kita dihadapkan dengan posisi ini, marilah kita bersikap masuk akal. Pilihlah untuk tidak berdebat, tetapi dengan lembut dan tenang, menentang teman Anda dengan realitas dari situasi tersebut. Jadi kakak-kakak kita bersikap untuk tidak berdebat bukan berarti kita mengiyakan. Tetapi dengan lembut, dengan tenang kita tetap menyampaikan akan kita punya situasi pada saat itu. Kita mau menyampaikan kita punya pendapat tapi bukan dengan emosi. Dengan sikap yang terkendali, dengan menilai pemikiranmu, perasaanmu, dan keyakinanmu sendiri. Kita dapat menghindari banyak kemungkinan perdebatan dengan memilih untuk tidak berdebat dan dengan merespon di dalam sebuah sikap yang masuk akal, penuh perhatian, dan cekatan. Firman Tuhan berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Ini paling susah kakak-kakak, tetapi inilah yang harus kita lakukan. Firman Tuhan juga menasihatkan demikian. Hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Dan apabila kita mungkin sudah terlanjur marah, apabila mungkin kita sudah terlanjur mengutarakan kata-kata yang menyakitkan, mari kita cepat untuk memperbaiki. Karena apapun alasan kita untuk marah, amarah manusia tidak benar di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Efesus 4 ayat 25 berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang coba disampaikan di sini bahwa sebagai pembina, sebagai seorang master guide, mari kita cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat juga untuk marah. Dan marilah kita sebagai master guide, buanglah dusta di dalam
Kalau boleh, kita jangan berkata dusta. Dan sebaliknya, marilah kita sebagai master guide, kita berkata benar seorang kepada yang lain. Karena ini untuk kebaikan kita. Oke, dan ada tugas individu. Tugasnya adalah buatlah ringkasan penjelasan tentang feedback. Nanti saya akan share di grup WA kita materinya, dan nanti kakak-kakak bisa lihat di halaman 159 sampai 168, dan kita buat ringkasan singkat saja, mungkin setengah lembar kah, tentang apa itu feedback. Sekian presentasi materi dari saya pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang, mohon dimaklumi. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Master Guide Agung kiranya memberkati kita semua. Selamat malam. Baik, terima kasih Kak Gita. Kita ini masih ada waktu 28 menit. Masih ada waktu. Masih banyak. 28 menit. Kalau ada yang ingin bertanya ke Kak Gita, saya akan persilakan. Silakan kakak-kakak, kalau misalnya pun kena mau bertanya, boleh sharing ya Kakak Jimmy ya. Mungkin Ya, bisa sharing juga. Bisa. Kalau tidak ada pertanyaan juga sharing mengenai bagaimana ini komunikasi. Saya beri kesempatan dulu dari Barat. Teman-teman dari Barat boleh beri sharing mungkin mengenai komunikasi. Teman-teman Master Guide dari Uni Barat, ada yang ingin berikan dari kakak-kakak? Ada yang ingin bertanya atau ingin kasih sharing? Silakan. Ada dari teman-teman yang Kak Raymond, yang dari Uni Barat. Kalau Uni Barat sudah tidak ada, saya mau kasih ke Uni Timur. Dari Kak Carlos, dari biasanya dari timur duluan. Oh, biasanya dari timur. Kali ini dari barat dulu. Kami persilakan yang dari barat dulu. Kak Raymond mungkin ada tambahan. Matahari terbit dari timur, bukan dari barat. Silakan Kak Raymond kalau mau berikan. Nah, saya cuma kasih catatan. Perdebatan tidak pernah membawa jiwa kepada Kristus. Jadi itu saja. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman yang lain, Kak Hana, Kak Amir, Kak Carlos, ada? Ya, boleh Kak Jim, biar sebentar. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa catatan di saya mengenai komunikasi itu, seperti ada karakteristik, fungsi, proses, dan tingkatannya juga, seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Gita tadi. Jadi katanya karakteristiknya itu komunikasi adalah manusia itu sendiri, kemudian dia adalah sebuah proses, juga bersifat simbolis, dan fungsi-fungsi komunikasi juga mengenai penyampaian daripada apa yang kita pesan atau informasi yang harus kita bicarakan dari mulai sikap tadi. Jadi katanya ada 4 fungsi, yaitu menyiarkan informasi, mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Di dalam proses komunikasi ada yang namanya definisi terminologi komunikasi. Jadi tidak seragam, memang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Itulah konteksnya di mana kita yang tadi sudah disampaikan, jauhkan daripada perdebatan kalau memang itu memang bobotnya sangat berat. Jadi ada beberapa elemen daripada proses komunikasi, sumbernya apa, masalahnya daripada permasalahan itu penting kita harus ketahui. Kemudian mengenai individu, kredibilitas, siapa yang lebih penting sebetulnya dari apa yang disampaikan. Kemudian message tadi, pesan. Pesannya itu harus betul-betul tersampaikan dengan baik. Ada juga kita sampaikan pesannya itu baik dari tatap mata di saat kita berbicara, jangan sampai kita seperti tidak memperhatikan,
atau juga seperti yang sudah disebutkan tadi, body language-nya seperti apa, kemudian komunikasikanlah itu dengan baik, berusaha selalu, karena motivasinya apa pada saat kita ingin mengomunikasikannya kepada lawan bicara kita. Kita harus tahu motivasinya, sehingga dengan gigi kita bisa berusaha. Yang tadi sudah disebutkan, perbaiki dari kita, dan alhasil juga akan bisa terbaiki daripada lawan bicara kita. Mungkin sedikit itu aja, Kak Jim, kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Terima kasih kembali. Kita kembali ke timur. Saya lihat Kak Eda sudah angkat tangan, Kak Stanley sudah angkat, Kak Yan, dan Kak George. Kami persilakan 4 orang. Mulai dari Kak Eda dulu, Kak Stan, Kak Yan, dan Kak George. Silakan. Terima kasih banyak untuk kesempatan. Kalau dari saya, lebih sulit berbicara. Makanya tadi di kelompok saya menganjurkan lebih banyak mendengarkan. Nah, kita harus sadari mengapa Tuhan ciptakan kita punya 2 telinga dan 1 mulut. Kalau saya mengartikan secara pribadi, itu kita lebih banyak menggunakan telinga daripada mulut. Oleh sebab itu, ingatlah kita sebagai pembina di klub kita masing-masing, marilah kita gunakan lebih banyak telinga untuk mendengar adik-adik kita atau sesama pembina atau instruktur kita daripada kita banyak bicara. Karena kalau banyak bicara, lebih banyak yang salah. Terima kasih, dikembalikan lagi. Oke, terima kasih Kak Eda. Kak Stan sekarang, silakan Kak Stan. Kak Stan, silakan Kak Stan. Oke, baik kakak-kakak, selamat malam. Kakak. Iya, jadi saya kalau tadi tambahan-tambahan mungkin saya pertanyaan ini bukan di klub saya, cuman ada beberapa pertanyaan yang sejak bawa materi suka sharing-sharing, saya bawa pas ini di komunikasi. Jadi ada klub yang direktur Pathfinder-nya yang sangat egois, tidak mau dengar tanggapan kakak-kakak master guide lain. Menurut dia, karena dia direktur, apapun yang dia buat, itu yang sudah betul. Dan selalu membanggakan diri. Bagaimana caranya kita menghadapi direktur, komunikasi kita yang baik terhadap direktur yang seperti begini. Karena direktur begini sebenarnya bukan cuma sedikit. Kalau di wilayah timur biasanya tidak banyak. Saya tidak bilang wilayah barat banyak ya. Kalau di wilayah timur biasanya tidak banyak. Bahaya. Cuma ada yang curhat. Kebetulan di sini ya daripada dia yang menanyakan, biar saya yang menanyakan. Jadi bagaimana cara kita menghadapi komunikasi kita yang baik kepadanya, yang bisa membantu dia untuk lebih rendah hati. Karena semua, dan katanya memang di dalam klub itu dia malah biasa mengejek-ngejek kakak-kakak master guide yang lain. Karena dia, saya ini harus jadi seperti saya, tampil terus saya bisa mengajar apa saja, begitu. Bagaimana komunikasi kita yang baik supaya bisa menghadapi orang yang seperti ini. Terima kasih. Castelli ini direktur klub atau direktur daerah direktur atau? Klub. Oh, direktur klub. Oh, dapat tuh. Baik, silakan Kak Pendeta Yan. Baik, Kak. Saya punya pertanyaan mengenai kayaknya bertentangan dengan yang Kak Stanley bilang. Bukan bertentangan, artinya topiknya berbeda timur dari barat. Kalau tadi bicara soal orang yang terlalu banyak bicara atau suka bicara atau mengejek. Pertanyaan saya, Kak, bagaimana kita menghadapi
mungkin Kak bisa memberikan tips atau masukan sebagai atau menghadapi orang yang disebut sebagai introvert. Karena memang benar mendengarkan itu lebih baik. Tapi kalau kita menghadapi orang yang tidak suka bicara, apa yang mau didengar? Jadi bagaimana nih kita punya komunikasi, entah saya sebagai introvert mungkin. Tadi Kak sudah sampaikan soal komunikasi atau berbicara itu harus dilatih. Mungkin Kak bisa memberikan tips soal menghadapi introvert, atau kalau saya sebagai introvert bagaimana nih caranya? Kalau saya menghadapi introvert bagaimana nih caranya? Mungkin itu aja sih sederhananya. Terima kasih. Ya, selanjutnya persilakan Kak George, silakan Kak George. Baik, terima kasih. Selamat malam kakak-kakak. Pertanyaan saya, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang punya gurauan yang penuh dengan sindiran? Karena itu kadang-kadang kalau dia bergurau, akhirnya dia keluar dari jalur, bisa salah juga di dalam klub. Contohnya seperti itu. Dan mungkin ada orang yang terima dengan dia punya gurauan itu, tapi ada juga yang mungkin ini sudah menyinggung saya ini. Bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti ini, dan apa yang harus kita katakan kepada mereka supaya hal-hal seperti ini tidak boleh dilakukan. Terima kasih, itu saja saya kembalikan. Terima kasih Kak George. Terakhir Kak Bill. Saya mau tambahkan saja, waktu di Daimler Chrysler, salah satu pelajaran yang kami dapat adalah tentang iceberg atau bongkohan es yang di laut ya, dari komunikasi gitu. Jadi satu cara mungkin sebagian ini bisa menjawab adalah apa yang orang katakan adalah bagian es yang kelihatan di atas air gitu. Tetapi kita harus ingat juga ada 9/10 yang berada di bawah, yang tenggelam. Nah, itulah yang menjadi bagian dari kepercayaan-kepercayaan orang itu atau taktik orang itu yang biasa tidak kelihatan gitu. Jadi bisa menjadi satu acuan bahwa tidak semua orang mengatakan apa yang ada melalui kata-katanya, dan tidak semua kata-katanya juga mewakili apa yang ada di dalam bagian yang tersembunyi. Nah, bagaimana kita bisa jawab ini? Mungkin seperti contohnya direktur yang tadi gitu. Nah, satu cara adalah kita bertanya kembali. Dengan bertanya, kita dapat lebih banyak informasi dari dia. Kita bisa tanya opininya Master Guide Direktur apa ya yang bisa dilakukan. Jadi berikan dia kesempatan untuk lebih banyak bicara gitu. Dan juga kita juga bisa kalau dia selalu mengambil keputusan sendiri atau apa, biasa pakai istilah yang dia pakai sendiri. Jadi kalau dia katakan, kamu lihat gambarannya, kamu lihat gambaran ini, kamu lihat situasi ini, maka kita bisa mengulang. Mengapa? Dengan melakukan itu, maka orang-orang itu secara tidak sadar terbawa karena bilang orang ini memakai istilah yang sama dengan saya pakai. Dan apabila ini, maka dia menempatkan perhatian. Sebab tujuan kita adalah get his attention. Baru kita bicara. Begitu. Jadi inilah yang saya bisa bagikan. Terima kasih. Terima kasih Kak Bill. Untuk ketiga pertanyaan tadi, saya serahkan ada usulan nomor kita. Ya, silakan Kak Raymond sebelum Kak Gita. Tadi saya lihat ada kakak Master Guide Frans Kaligis. Pasti dia punya jawaban paling bagus itu. Nanti jangan lupa di ujungnya kasih kesempatan beliau bicara sedikit saja. Terima kasih. Usulan saya itu. Oke, terima kasih Kak Raymond. Kita ke Kak Gita dulu. Oke, terima kasih kakak-kakak. Jadi yang pertama tadi dari Kak Stanley ya, bagaimana menghadapi pemimpin yang tidak suka mendengarkan. Begitu ya Kak Stan? Jadi kalau pada dasarnya, kalau kita mau ajak komunikasi, artinya dalam posisi ini
kita melihat seorang pemimpin yang tidak suka mendengarkan dan kita coba berkomunikasi dengan dia untuk membangun hubungan yang baik. Prinsipnya kembali ke awal kakak-kakak. Jadi ada kebanyakan orang itu mereka tidak suka bicara, kebanyakan orang tidak suka bicara kalau mereka tidak rasa nyaman. Ini nanti berkaitan juga dengan introvert, apalagi seorang yang introvert. Jadi cara membuka pembicaraannya, kalau seandainya orang itu tidak mau terbuka, kita dulu yang membuka diri. Karena kalau kita membuka diri, kita membuka satu kepercayaan, artinya kita membuat bahwa orang lain itu merasa, oh dia percaya sama saya, makanya dia membuka diri. Kalau sudah ada fase nyaman ini, jadi kita sudah bisa mulai dengan kita kasih tahu, kakak, kayaknya saya ada dengar juga ada keluhan katanya mungkin ada baiknya kalau misalnya kakak buat yang begini, ini nanti lebih nyaman. Tapi nyaman dulu. Kalau kita tidak nyaman dengan orangnya, apapun yang kita katakan pasti tidak akan masuk. Itu sudah pasti. Kemudian tentang bagaimana menghadapi introvert, Kapenian saya sebenarnya orangnya introvert pada dasarnya. Jadi waktu tadi malam nih kita tes kepribadian nih. Kak Jimmy juga bilang ini Kak Noldi nih yang bagus karena dia suka bicara, artinya dalam komunikasi dia lancar. Tetapi yang saya pelajari adalah lama-kelamaan kita kalau di pelayanan ini introvert kita akan mengikis asalkan kita mau berusaha. Jadi skill, tapi kalau saya mau bicara dengan orang introvert. Jadi itu yang tadi, ada 5 tingkatan dalam komunikasi. Jadi kita mau di mana? Kalau seandainya kita menghadapi orang yang introvert, berarti harus kita yang aktif duluan nih, Kak. Jadi kita harus membuka pembicaraan. Orang introvert, kenapa dia nggak suka bicara? Karena dia kurang mempercayai lawan bicaranya. Jadi kalau kita sudah membuka satu pintu, kita memberikan dia satu ruang di mana saya nih orangnya begini, sebenarnya begini-begini, lama-lama introvert ini dia akan membuka diri. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan orang introvert, kita dulu yang membuka diri, membuat dia nyaman, dan jangan lupa nada. Pada saat kita mau bicara, nadanya kita juga harus enak. Jangan kalau kita sudah ketemu dengan orang introvert, baru kita teriak-teriak, habis sudah di situ. Tidak akan ada komunikasi yang terjalin. Kemudian bagaimana tentang sindiran? Tadi ya Kak, saya di slide saya. Nah, jika teman Anda memiliki karunia khusus untuk sindiran, buatlah ini, Kak. Maksudnya kita secara terbuka, nanti kalau soalnya gini, kalau kita diam, nanti itu akan memperkeruh situasi justru karena waktu kita diam, kita sudah tidak suka, pasti sikap kita akan tidak suka. Kemudian orang yang suka menyindir ini tadi, dari posisinya dia pasti berpikir begini, kenapa dia tidak suka saya? Karena dia tidak tahu salahnya dia di mana mungkin ya. Jadi cara yang kita bisa ambil, kita bicara dengan dia, kita buka komunikasi dengan dia, kita jujur, dan kita katakan, saya tidak suka, kayaknya kok kata-kata ini terlalu menyakitkan. Kalau boleh berikut, jangankah? Tapi kalau saya ada salah, saya minta maaf. Jadi dengan membangun komunikasi ini, saya rasa bisa untuk membangun hubungan yang baik dengan orang yang suka menyindir. Jadi sekalian kita menegur dia, sekalian juga kita membangun hubungan yang baik. Mungkin itu saja dari saya. Kalau kakak-kakak yang lain ingin menambahkan, silakan. Baik, kakak-kakak, masih ada waktu kita 11 menit ini, 10 menit, sorry. Kalau masih ada yang ingin menambahkan, kita akan... Saya menambahkan yang tadi Kak Gita bilang. Silakan. Jadi sebelum berbicara dengan orang, sebenarnya mengenali sifat diri kita dulu. Seperti yang tes yang Kak Jimmy sudah kasih, kita sudah coba-coba. Kalau kita orangnya bukan introvert, usahakan jangan berbicara dengan nada keras dengan orang introvert, karena mereka lebih kuat di bagian itu. Jadi kita kenali dulu posisi kita di mana. Jangan kita mau berusaha keluar dari posisi kita, menghadapi orang yang posisinya di situ. Orang yang kolerik, yang suka marah, kita mau coba hadapi dengan, padahal kita sanguin, tapi kita mau hadapi dengan kolerik. Akhirnya kita malah nanti yang tersudut, karena itu bidangnya. Jadi mengenali kembali, saya di posisi apa, pendekatan yang pasti, yang seperti yang sudah dibilang tadi, kita harus lebih sabar. Terima kasih. Terima kasih, Kak Steph. Baik, saya ingin kasih kesempatan Kak Frans
materi ini sebenarnya akan dibawakan oleh Kak Frans ya, cuman Kak Frans lagi sakit, jadi terpaksa anaknya Kak Gita untuk menggantikannya karena ini sudah di kesempatan kami di Conference Minasa, ini Kak Frans koordinator kami di daerah Conference Minasa. Silakan Kak Frans, boleh menyampaikan sesuatu? Baik, terima kasih. Nggak usah bangun Kak Frans, tidur-tidur saja, nggak apa-apa. Karena cuma 1-2 menit, boleh berduduk dulu. Terima kasih untuk semua kakak-kakak yang sudah dapat kesempatan untuk ikut bersama kelas ini. Jadi, terima kasih untuk Kak Gita yang sudah menggantikan saya. Saya juga sudah sangat siap karena Kak Jimmy boleh memberikan kesempatan untuk sebenarnya membawa materi komunikasi kepada teman-teman yang hebat ini, para pembina se-Indonesia. Tapi begini, kita semua sudah lama hidup dengan adik-adik yang ada di kepanduan kita, baik adventurer maupun pathfinder. Dan kita juga sudah lama di dalam kegiatan kita, apakah kita membuat kegiatan kampore, atau kegiatan konvensi master guide, atau kegiatan-kegiatan yang berskala uni atau conference daerah, yang memang rawan konflik, dan komunikasi ini sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Jadi perlu ada orang yang mempunyai karakter komunikasinya yang boleh menyentuh, menjangkau, menyentuh hati. Jadi bukan siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi harus menyentuh hati. Agar dalam setiap program yang akan kita lakukan, itu boleh dapat selesai, boleh dapat berjalan, dan boleh sukses. Jadi, seperti pengalaman saya, waktu jadi ketua umum panitia Kampore pemuda, baik senior maupun junior. Sebenarnya saya dan Kak Jimmy, tapi Kak Jimmy waktu itu sedang dalam perawatan, jadi saya memang sangat berat sekali untuk menjalankan itu, walaupun didukung oleh panitia yang lebih kurang 200 dan para master guide yang bawa materi atau kepahaman, dan dibantu oleh Yes Indonesia, orang buat di SLA. Jadi memang komunikasi ini sangat penting, dan kita sudah mempraktekannya, dan materi malam ini tentunya tinggal melengkapi saja, mengingatkan kepada kita. Jadi pada intinya, orang so tahu semua ini, dan orang so backing di dalam pelayanan, baik di daerah, di uni, maupun di klub kita. Intinya, bahwa salvation and service, bagaimana membawa anak-anak kita untuk dipersiapkan untuk kerajaan surga, dan bagaimana saling merangkul, saling menopang, saling membantu satu dengan yang lain agar setiap program yang kita laksanakan itu boleh sukses. Jangan oleh karena persoalan komunikasi sehingga rencana besar pelayanan kita itu boleh terhalang. Untuk itu, terima kasih untuk semuanya. Komentar dan masukan tadi, Kak Hilda, luar biasa. Tentang Tuhan menciptakan kita, satu mulut, dua telinga, luar biasa. Ini memang mengingatkan kita bahwa penting sekali untuk kita berkomunikasi, untuk menjangkau hati, untuk merangkul, bukan untuk siapa yang lebih hebat dan siapa yang lebih benar. Oke, mungkin sampai di situ, Kak Jim. Terima kasih, Kak Frans. Tolong juga didoakan Kak Frans. Kak Pendeta James Hajo mungkin boleh tutup pertemuan ini sambil juga tolong doakan juga Kak Frans dalam perawatan. Kami persilakan Kak Pen
Tapi masih ada mungkin Kak Gita mau sampaikan sesuatu sebelum Kak James Haju untuk menutup kita dengan doa. Terima kasih kakak-kakak semua, ini mantap sekali dan saya rasa setelah mengikuti kelas ini kita sudah bisa jadi master guide yang sudah lebih baik dalam berkomunikasi. Terima kasih kakak-kakak. Jangan lupa sebentar kita foto ya kakak-kakak. Terima kasih. Jimmy, kalau masih sempat. Ya. Jimmy. Ya, kita foto Ya. dulu ya sebelum berdoa. Ada satu hal sih yang saya mau tanyakan, Kak Jim, masih bisa? Oh, silakan. Mau tanya ke Stanley, masih bisa bertanya, Kak? Tanya di rumah langsung, ada buku sebelah itu. Siapa tahu nanti sebentar Kapten James boleh satu kali menanggapi dan langsung mendoakan. Jadi saya punya case masalah komunikasi juga. Mungkin dari sisi saya merasa ada hal yang saya belum lakukan, tetapi saya mau melihat dari sisi lawan komunikasi saya ini. Jika saya berterus terang, ya situasi mungkin bisa kembali nyaman. Tetapi dengan berjalannya waktu, nanti dia akan langgar lagi. Kedepannya dia langgar lagi. Artinya mungkin secara ini kita sudah ini. Tetapi kalau kita tenang, kita tidak peduli apapun yang dia buat atau kita saja yang melakukan tanpa ada mau mempengaruhi dia, kita melakukan apa yang kita suka lakukan, orang itu yang malah rasa terganggu gitu. Kalau kita buat sesuatu, dia terganggu. Kalau kita diam saja, orang itu juga terganggu. Dan itu sangat mempengaruhi. Artinya bagian kita mungkin kita sudah buat. Ya mungkin kita bisa bilang berdoa ya. Oke, saya percaya kita bisa berdoa. Kita ajak makan ya mungkin bisa juga, mungkin bisa langsung berhasil. Tapi kalau ya kayak Kak Stanley tadi bilang sudah jadi tabiat. Sudah jadi tabiat. Jadi itu mungkin bagaimana ya mungkin yang bisa kita, apakah kita tetap fokus saja, nggak usah memperdulikan, tapi di satu sisi kita tujuan komunikasi untuk membangun hubungan itu tidak berhasil. Oke, itu saja mungkin dari saya. Silakan Kak Ben. Mungkin ada komentar sedikit Kak Noldi punya, kemudian tutup dengan doa. Oke, terima kasih Kak Jim. Selamat malam kakak-kakak semua. Untuk komunikasi, komentar saya pendek saja. Harus selalu berusaha jujur. Jangan mengada-ada atau hanya sekedar pencitraan atau sekedar basa-basi. Harus tulus dalam berkomunikasi supaya orang kenal kita ini siapa, karena kita ini kan tujuan berkomunikasi itu cuma jadi surat yang dibaca. Oh, orang ini begini. Kadang kita dengan orang-orang yang introvert khususnya susah berkomunikasi karena kita berharap mereka yang bicara. Bagi saya komunikasi itu tidak perlu dengan bicara. Lihat orang punya gestur atau mimik saja saya tahu orang ini bagaimana. Maksudnya komunikasi kan tidak selalu harus dengar dia bicara dulu. Itu kalau Tom belajar konseling, mendengar itu nomor 1. Tapi selain mendengar, mengamati. Oh rupanya orang ini tidak suka. Jadi hukum Tuhan itu jangan pernah lupa. Apa yang kita tidak suka orang buat, kita tidak boleh buat lah. Saya orang yang suka berkomunikasi juga sebenarnya, kayak kakak gitu tadi bilang introvert, mau lectures di Wonasa di Parigi 7 lalu, aduh, mau komunikasi dan jemaat itu susah, mau logat Manado susah waktu lectures itu. Tapi itu dengan ketulusan, dengan kejujuran. Saya dimanapun orang terima karena ada kejujuran, tidak munafik lah. Bahasa yang mungkin mudah dimengerti itu, jangan munafik. Apa yang ada di hati itu kita tampilkan lewat gesture, lewat saya punya pendeta Pamong ini, pendeta Bakulu ini. Mem Hilda ada dengar. Jujur, harus tampil apa adanya. Supaya komunikasi itu bisa diterima.
Karena orang juga tahu kalau kita ini kabualan atau betul-betul tulus sama orang lain. Saya di pedalaman, berkomunikasi itu susah karena harus translate. Di Susagama itu jalan sampai kaki mau patah-patah ini. Bagaimana berkomunikasi dan mereka yang tidak terlalu paham bahasa Indonesia? Dengan kejujuran, dengan ketulusan, mereka terima sekali, welcome sekali kita. Sehingga tujuannya itu tadi, kasih Kristus, surat itu bisa dibaca. Temperamen kita, Tuhan bisa rubah kok. Kalau kita mau jujur sama Tuhan, Tuhan, aduh saya tidak mampu ini. Orang ini dia bikin pusing terus. Kak Noldi harus jujur sama Tuhan, sama diri sendiri. Kalau memang tidak sanggup, menghindar saja. Jangan ladeni. Kalaupun harus ladeni karena tanggung jawab, karena sebagai seorang yang punya jabatan atau apa di gereja, ladeni dengan tulus, dengan jujur. Jangan ada motivasi balas dendam atau apa. Terbuka saja bahwa kita ini surat yang mau dibaca orang, Tuhan mau orang lain juga kenal Tuhan lewat kita. Itu saja saya pikir. Sebagai komunikatornya Tuhan ini. Amin. Puji Tuhan. Amin, amin. Ya, silakan Kak Ben untuk doa tutupnya. Sekalian doakan Kak Frans ya. Iya, iya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena ada ruang yang Tuhan gunakan untuk membuka wawasan kami. Kami sudah berkomitmen sejak kami memilih untuk menjadi seorang master guide. Memilih menjadi seorang master guide itu adalah panggilan bagi kami Tuhan. Dengan keterbatasan, kami masing-masing punya kepribadian yang berbeda. Ada yang suka berbicara, ada yang pendiam. Tapi Tuhan, kami tahu bahwa kami harus mengkomunikasikan akan Tuhan kepada orang lain, khususnya anak didik kami, anak binaan kami di Kepanduan, di gereja. Tolong kami dalam segala kekurangan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Tolong kami juga untuk memahami orang lain, sebagaimana Kristus pernah hidup, memahami sampai kebutuhan dasar mereka pun Tuhan paham. Tuhan bantu kami karena kami memiliki keterbatasan. Terima kasih untuk ruang yang berguna bagi gerejamu ini. Terima kasih Tuhan. Berkati semua inisiator, host, dan semua yang menggagas akan acara ini. Kiranya berkat Tuhan selalu berlimpah dalam kehidupan kakak Master Guide yang juga selalu terlibat dalam kegiatan ini. Berkati Kak Frans Kaligis yang sementara sakit. Tuhan tolong beliau. Beliau punya kejujuran dalam melayani Tuhan, dalam semua yang beliau mampu, beliau serahkan sepenuhnya untuk pelayanan Tuhan. Berkati anak, hari ini cucunya berulang tahun. Ervo Morone berulang tahun. Tuhan berkati Ervo, berkati opanya, Opa Frans, agar bisa kuat selalu melayani, dan anak cucunya diberkati dalam pelayanan ini. Inilah doa hamba Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Terima kasih. Boleh buka Kak kamera-kameranya? Saya ingin abadikan pertemuan kita. Siapa tahu di 10-20 tahun mendatang anak cucu kita boleh melihat bahwa di zaman COVID seperti ini, seminar pengembangan bakatnya kita ikuti lewat Zoom. Oke. Layar pertama dulu ya. 1, 2, Kak Raymond ini belum buka kamera, mungkin lagi. Ada dua HP-nya. Oh, ada dua ya? Oh, sebelah sana ada. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, kita pindah ke layar sebelah. Saya lihat apa sudah buka semuanya. Kak Daniel Bopari, oh sudah buka. Kak Daniel Bopari, oh setia sekali itu. Iya. Ikut terus Kang. Oke, Kak Abram belum buka. Kak Rosa, Kak Rosa boleh buka kameranya. Oke, sudah buka. 1, 2, 3. 1. Kak Glenn ke kamera tak global ya, sudah. 1, 2, 3.
Oke, kakak-kakak semua, terima kasih Halo, Kak banyak. Amir. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Ah ya, Billy. Thank you Kak Gita. Terima kasih. Terima Kak kasih.